Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون
صادقين ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ya ayyuhan nas, ya-nya dibaca panjang karena ada mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Yang jadi mad tabi'inya adalah ya yang berbaris fathah berdiri tegak, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat yaitu ai. Kenapa ini bisa dinamakan dengan mad jaiz munfasil? Padahal kalau dilihat di sini kan penulisannya kan masih dalam satu huruf. Nah, ini meskipun penulisannya masih dalam satu huruf, tetapi secara maknanya ya sudah mengandung maknanya sendiri. Jadi terpisah. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat. Jadi di sini sudah jelas adalah mad jaiz munfasil hukmi. Jadi secara hukum ya, secara hukum itu adalah mad jaiz munfasil karena dari segi maknanya itu ia sudah terkandung maknanya sendiri, ayu maknanya sendiri, jadi terpisah. Jadi ianya dibaca panjang boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian ayu di sini ada tasydid ya, cara bacanya itu ditekan a-nya ya, kemudian langsung dileburkan suaranya ke yu, ayu ya. Ya ayyuhan nas. Di sini hannas ada alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya itu cukup ditekan hanya kemudian langsung dileburkan ke dalam bunyi nun ya. Hanna, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena memasukkan ya. Hanna. Jadi karena di sini adalah nun yang bertasydid, maka cara bacanya itu digunnahkan ya. Nun yang bertasydid itu adalah gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya ditekan dulu hanya, kemudian ditahan suaranya sehingga 2 harakat, langsung dileburkan ke dalam na. Ya ayyuhan na, ya ditekan kemudian ditahan dulu, baru dilepaskan suaranya ke dalam na ya. Kemudian na dipanjangkan bacaannya karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya boleh dipanjangkan 2 harakat saja ya. Kemudian su'bu. Di sini su'bu ada ain ya, ain sukun. Ini bukan hamzah ya, tapi ain. Nah, alif yang ada di sini adalah alif ziyadah. Jadi di sini dia nggak ada fungsinya ya. Jangan dibaca panjang dulu kemudian baru disukunkan ainnya. Langsung disukunkan ainnya. Su'bu. Nah, ain ini adalah sifatnya tawasud karena tawasud itu pertengahan ya antara dilepas dan ditahan. Jadi ini tidak begitu ditekan juga tidak begitu dialirkan. Jadi setengah ya. Ya ayyuhan nasu'bu. Su'bu, jangan su'bu ya. Ditekan langsung, itu bacaan salah, tapi dialirkan ya. Nasu' karena sifat ain ini adalah tawassut ya. Kemudian letak makharijul huruf ain ini yaitu posisinya tepat di tenggorokan bagian tengah. Jadi su' ya, bukan su' ya. Kemudian bu dibaca pendek, du dibaca panjang karena di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah itu dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian rabbakum, ra-nya dibaca tebal ya karena ra-nya berharakat fathah. Jadi cara bacanya itu diangkat ujung lidahnya ke langit. Rabba karena ada tasydid di ba-nya yaitu ditekan dulu ra-nya kemudian dileburkan suaranya ke ba. Rabba ya. Posisi ra ini tetap dibaca tebal ya. Rabba meskipun sudah ada di tasydidnya di ba.
Jadi ba-nya dibaca pendek, kemudian ku dibaca pendek, mulla. Di sini ada alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, di la ini kenapa harus dinamakan huruf syamsiyahnya la bukan dha? Karena kalau diuraikan secara terperinci, huruf yang bertasydid itu terdiri dari dua huruf. Begitu juga dengan huruf lam yang ini ya. Jadi di sini ada dua huruf. Yang pertama yaitu lam sukun, lam alif ya. Kemudian lam yang berbaris. Nah, jadi lam sukun ini dimasukkan ke dalam lam yang berbaris, maka jadilah satu la. Jadi cara bacanya itu mulla ditekan mu-nya langsung dileburkan suaranya ke la. Atau kata lain juga dinamakan dengan idgham syamsiyah ya. Selain dari dinamakan dengan alif lam asyamsiyah juga dinamakan dengan idgham syamsiyah karena makna idgham itu memasukkan ya. Kemudian la dibaca pendek, zi dibaca panjang karena di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ya sukun yang sebelumnya berharakat kisrah dinamakan dengan mad tabi'i. Ya, cara bacanya cukup dipanjangkan dua harakat saja. Kemudian kha dibaca pendek ya, kha letaknya di tenggorokan bagian atas. Kha sejajar dengan huruf gha ya. Kha jadi ditekan, ada anginnya, ada hamasnya. Kemudian la dibaca pendek, ini bukan a ya, bukan kha'akum ya, tapi la. Kemudian qa juga dibaca pendek, ini cara baca qa-nya ditebalkan ya, bukan kakum, tapi qakum. Nah, kum ini dibaca tipis ya, karena yang pertama yaitu qa tebal, jadi pangkalnya itu diangkat ke langit yang lunak, qa ya. Kemudian kum ini dibaca tipis ya, ku ya, kakiku. kum. Jadi qa tebal, kemudian kum tipis. Nah, di sini ada mim sukun, sesudahnya terdapat huruf waw. Jadi mim sukun yang sesudahnya terdapat huruf waw dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara bacanya itu jelas bunyi mimnya. Jadi k-nya itu ditekan aja, kemudian mimnya jelas, langsung dileburkan suaranya ke wa. Kumwa ya. Walla di sini ada alif lam asyamsiyah. Sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Jadi cara bacanya itu ditekan wa-nya langsung dileburkan suaranya ke la, walla. Atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah ya. La dibaca pendek, kemudian zi dibaca panjang karena di sini ada ia sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan dua harakat saja. Kemudian na dibaca pendek. Kemudian min qab. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Qaf ini merupakan salah satu daripada huruf ikhfa. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ini dinamakan dengan ikhfa aba'an. Jadi cara bacanya itu disamarkan bunyi nunnya, kemudian ditahan suaranya, siap-siap masuk ke huruf qaf. Min qab. Nah, kenapa dinamakan dengan ikhfa ab'ad? Karena antar makharijul huruf nun dengan huruf qaf itu saling berjauhan. Nunnya berada di ujung lidah, sementara qafnya berada di pangkal lidah. Jadi bagaikan ufuk timur dan ufuk barat ya. Jadi berjauhan. Maka dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Jadi cara bacanya itu didengungkan ya. Nunnya disamarkan ya. Kemudian siap-siap dimasukkan suaranya ke qa. Min qablik. Qablik ada ba sukun. Ba sukun ini sifatnya qalqalaf. Jadi karena ba-nya terdapat di pertengahan kalimat, maka ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya itu dipantulkan secara pantulan ringan. Qablik, qabli ya. Jangan qabli ya. Kemudian li dibaca pendek. Kumla, mim sukun bertemu dengan huruf la. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya jelas bunyi mimnya, yaitu ditekan k-nya, kemudian mimnya dibaca jelas, langsung masuk ke huruf la. Kumla. La dibaca pendek, alla, a-nya ditekan karena sudah ada tasydidnya di la, ya. Alla, la dibaca pendek, kemudian kumta, ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, ini dinamakan dengan idhar syafawi.
Cara bacanya itu mimnya jelas, dibaca jelas. Jadi cukup ditekan ka-nya, kemudian mimnya dibaca jelas, langsung masuk ke huruf ta. Kumta. Jadi nggak harus ditahan ya. Tattaqun. Tattaqun. Ta dibaca pendek, ditekan ya, langsung dileburkan ke dalam ta yang kedua. Kemudian ta ini juga dibaca pendek. Kemudian qun. Qu ini ada waw sukun. Sebelumnya berharakat dhammah, kemudian ada huruf nun yang sudah kita wakafkan ya. Maka di sini sudah dua huruf yang kita sukunkan. Yang pertama yaitu waw sukun asli, yang kedua nun sukun dengan sebab sudah kita wakaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Cara baca mad arid lis sukunnya boleh dipanjangkan 2 atau 4 hingga sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.